Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Fajri dengan NIM 211011073. Ada kelas kewirausahaan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PKMK yang telah saya buat. Nah, di sini ada agenda dari proposal saya yang bernama Risribu. Pada latar belakangnya, dalam menjalani aktivitas, kita biasanya dengan mudah menemukan lembaran kertas, biasanya di tempat seperti sekolah atau kampus, kantor, atau supermarket. Hal tersebut membuktikan jika kertas merupakan komponen penting dalam menopang aktivitas manusia. Dari laman resmi Kementerian Perindustrian menyebutkan, kebutuhan kertas dunia saat ini mencapai 394 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 490 juta ton pada 2020. Namun sayangnya, di tengah ketergantungan manusia akan lembaran kertas, tersimpan masalah lingkungan di dalamnya, terlebih jika digunakan secara masif. Hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga alam ini adalah dengan menggunakan kertas bekas kembali menjadi kertas yang baru. Belakangan ini muncul kembali tren vintage di kalangan kaum muda. Vintage menurut kamus Oxford itu dapat diartikan sebagai old and very high quality. Bila ditarik garis pengertian secara global, vintage bisa dimaknai sebagai barang-barang yang diproduksi di masa lampau ataupun masa kini, tetapi dianggap memiliki model klasik antik dan di masa sekarang atau kebanyakan orang juga menyebutnya estetik. Mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru ini menghasilkan warna vintage yang sedang trendy ini. Sehingga hal ini mungkin akan menarik masyarakat muda yang senang dengan keestetikan. Apalagi tatap muka yang mulai dilakukan kembali sejak adanya pandemi COVID-19 ini akan membentukkan buku untuk mencatat materi. Meskipun untuk mencatat materi dapat dilakukan melalui gawai, namun ada beberapa orang yang lebih suka menulis di atas kertas daripada menulis secara digital. Inovasi ini mungkin akan menarik masyarakat yang suka menulis di atas kertas, tapi tetap dapat menjaga lingkungan ini. Sehingga penulis ingat membuat sebuah produk inovatif dengan memproduksi kertas bekas dan menjadikannya sebuah buku tulis yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menulis namun tetap dapat menjaga kesehatan lingkungan alam ini. Untuk rumusan masalahnya, salah satunya adalah bagaimana cara agar masyarakat dapat tertarik dengan buku tulis dari kertas daur ulang sebagai pengganti kertas baru atau kertas digital, dan bagaimana pengembangan bisnisnya. Untuk tujuannya, untuk memanfaatkan kertas bekas yang tidak dapat dipakai dan menjadikannya kertas baru yang dapat digunakan. Selain itu, dengan adanya produk ini dapat menyadarkan masyarakat bahwa kertas itu dibuat dengan merusak alam. Sehingga dengan adanya produk ini, kita tidak perlu merusak alam untuk membuat kertas yang baru. Luaran yang diharapkan, produk ini menghasilkan berupa buku tulis. Buku tulis dengan kertas daur ulang ini merupakan sebuah inovasi dalam pengolahan kertas bekas menjadi bubur kertas dan dapat menjadikannya kertas baru. Manfaatnya yaitu sebagai tempat untuk menulis sekaligus menyadarkan akan masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Selain itu juga akan menambah semangat belajar siswa maupun mahasiswa dengan tampilan buku tulis yang trendy ini. Selanjutnya, pada bab 2 terdapat gambaran umum rencana usaha. Buku tulis dari kertas daur ulang merupakan sebuah produk yang memanfaatkan kertas bekas yang tidak dapat digunakan menjadi kertas yang dapat digunakan kembali dan dikemas dalam bentuk buku yang siap pakai untuk berbagai macam kegiatan menulis. Produk ini merupakan produk yang ramah lingkungan karena dibuat dengan bahan dasar bubur kertas dari kertas yang sudah tidak digunakan dan dijadikan kertas yang baru, sehingga tidak ada penebangan pohon dalam proses pembuatan kertas ini. Selain prosesnya yang ramah lingkungan, produk ini juga akan terus mengikuti tren yang ada. Untuk tren yang sedang ramai dicari adalah sesuatu yang bertema vintage atau klasik. Jadi produk ini akan dibuat dengan tema tersebut dan dalam kemasannya akan ada beberapa bonus yang akan mendapatkannya. Sehingga produk ini dapat dijadikan peluang usaha yang cukup menjanjikan karena untuk memperoleh bahan bakunya mudah dan diharapkan dapat menarik masyarakat terutama mahasiswa karena harga yang ditetapkannya terjangkau dan memiliki penampilan yang cukup estetik bagi pemuda yang sangat mengikuti tren zaman sekarang. Usaha yang menjual peralatan penulis seperti buku handmade ini memang masih jarang ditemukan
di pasaran. Namun buku tulis dengan penampilan yang unik ini bisa dapat menarik banyak masyarakat, apalagi dengan klaimnya yaitu ramah lingkungan. Karena dari tahun ke tahun, mulai banyak masyarakat Indonesia yang peduli dengan lingkungan, sehingga dapat dibilang produk ini akan berprospek cukup bagus dengan sentuhan kreativitas dan inovasinya meskipun bisnis ini masih bilang baru. Untuk analisis pasarnya, pertama segmentasi dalam produk kami ditujukan untuk orang-orang yang suka menulis dan menggambar secara estetik dan orang yang masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah yang memang masih berhubungan erat dengan penulis dan alat tulis untuk mencatat materi yang akan dipelajarinya. Targetnya adalah para mahasiswa serta pelajar perempuan dan laki-laki yang memiliki aktivitas belajar yang produktif dimanapun dan kapanpun usianya kurang lebih 12-25 tahun. Positioningnya, posisi produk ini ditawarkan dapat menjadi solusi produk alat tulis yang ekonomis, menarik, serta ramah lingkungan. Untuk analisis SWOT-nya, pertama di strength atau kekuatan. Pertama, ukuran dari produk ini merupakan ukuran yang standar untuk buku dan mudah dibawa kemana-mana. Produk dikemas dengan rapi dan menarik. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau dengan produk yang diperoleh oleh konsumen berupa buku yang telah dikemas rapi dan beberapa bonus lainnya seperti stiker. Produk ini juga dibuat dengan asli kertas yang bekas maupun kertas yang tidak dapat dipakai sehingga dapat terjamin keramahan lingkungannya. Untuk weakness-nya ini atau kekurangannya, produk ini mudah hancur bila terkena air. Pembuatan produk ini masih sangat manual dan makan waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya opportunities atau peluang. Jarang ditemukan produk kertas daur ulang yang dikemas menjadi buku. Dapat digunakan oleh kalangan manapun, dapat menjangkau lokasi pemasaran yang cukup luas karena produk ini dapat dikirim kemanapun melalui ekspedisi lokal. Threats-nya atau ancamannya, banyak pesaing produk yang sudah menjual produk berupa kertas daur ulang secara satuan. Kemudian mengingat pembuatannya cukup mudah meskipun memakan waktu cukup lama sehingga akan memunculkan banyak pesaing baru. Untuk strategi pemasarannya akan dilakukan dengan membuat sebuah akun baru di beberapa sosial media, kemudian mempromosikannya melalui media sosial pribadi seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Strategi tersebut akan sangat efektif bila dipromosikan dengan menarik dan kekinian mengikuti tren yang ada, karena banyaknya target yang menggunakan media tersebut. Untuk selanjutnya, analisis keuangan. Sudah terdapat fixed cost, variable cost, dan overhead cost. Kemudian harga jualnya sekitar Rp30.000. BEP rupiahnya telah dihitungkan sekitar 2.086.363. Untuk BEP unitnya sekitar 70 unit. Untuk selanjutnya, perhitungan ekonomi dan harga. Target produksi dari buku tulis dari kertas daur ini adalah 100 piece per bulan. Harga yang ditawarkan adalah Rp30.000 per piece dengan range sebagai berikut. Yang pertama, biaya operasional per piece-nya Rp23.467 dan keuntungan per piece-nya sekitar Rp6.533. Harga jualnya adalah Rp30.000. Selanjutnya, pada bab 3, mengenai tahap yang pertama ada tahap persiapan, melakukan penyusunan rencana strategi bisnis yang efektif dan pematangan konsep dari kegiatan bisnis ini, mulai dari menentukan produk, mencari tahu bagaimana cara membuatnya, mencari inovasi, menentukan elemen terkait, serta menghubungkannya agar dapat berkolaborasi dengan baik, dan memperhatikan kesiapan kegiatan bisnis ini dengan adanya promosi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan kegiatan produksi. Tahap pelaksanaannya dilakukan proses produksi pembuatan produk yang ditujukan di awal, yaitu buku dari kertas daur ulang. Dimulai dari menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi ini seperti alat cetak, kertas bekas, ring spiral, kain jemur, dan lain-lain yang sudah ditunjukkan pada analisis BEP. Untuk selanjutnya adalah metode pelaksanaan, terdiri dari lokasi produk. Lokasi yang akan digunakan untuk memproduksi buku ini adalah rumah dari saya sendiri di daerah Bogor. Perancangan produksinya berisi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk ini. Kemudian yang terakhir, proses produksinya adalah tahap-tahap pembuatan kertas bekas menjadi kertas baru dan buku yang layak pakai.
Untuk selanjutnya, terakhir adalah tahap evaluasi. Dilakukan untuk mengetahui apakah bisnis yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat maupun memberikan manfaat yang telah dibuat maupun memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang dibuatnya dengan produk ini. Adapun pada tahap ini dapat dilakukan pengontrolan terhadap produk yang telah dipasarkan melalui informasi dari pembeli yang membeli produk ini atau pertumbuhan penjualan dari produk ini. Jika terdapat kekurangan, maka akan dilakukan evaluasi yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan mengembangkannya agar bisnis dari produk ini dapat terus berlanjut. Yang selanjutnya, pada bab 4, terdapat anggaran biaya. Yang pertama adalah alat-alat sebesar Rp450.000, kemudian bahan-bahan untuk pengemasan sebesar Rp1.187.700.000 dan biaya operasional dan lain-lainnya sebesar Rp700.000, sehingga totalnya sebesar Rp2.346.700. Selanjutnya adalah jadwal kegiatannya. Yang pertama, persiapannya pada bulan pertama, uji pasar 1 dan pelaksanaan pada bulan kedua, dan pembuatan laporan pada bulan ketiga. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal PKMK yang telah saya buat, yaitu Risaibook. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.